Waalaikumsalam Pak Arif. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang juga Pak Arif. Maaf mengganggu istirahat Bapak. Apakah Bapak hari ini ada waktu sebentar? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Wah, kebetulan Pak Arif, untuk hari ini saya free Pak. Apakah yang bisa kita bicarakan Pak? Sepertinya Pak sangat penting sekali. Ya Pak Nur, kebetulan sekali Pak. Sebetulnya saya besok itu akan melaksanakan coaching bagi teman saya. Apakah Bapak bersedia untuk menjadi pengamat? Harapan saya nanti saya bisa belajar dari pengalaman yang saya menjadi coach. Saya ingin mengetahui apa yang sudah baik dan bisa dikembangkan serta mana yang masih kurang dan perlu diperbaiki. Oh, baik Pak, semoga saya bisa membantu dan panjenengan bisa mendapatkan solusi atas keresahan selama ini yang menjadi keresahan panjenengan Pak. Terima kasih Pak, semoga saja saya akan lebih tenang jika jenengan bantu. Kira-kira apa saja yang bisa dipersiapkan Pak? Persiapan seperti coaching pada umumnya Pak, tentu rubrik penilaian, percakapan agar mudah memetakan kompetensi coaching, mana yang masih harus saya perbaiki Pak. Nah, itu bagus sekali Pak. Seharusnya Bapak paham betul untuk kompetensinya ini. Coaching yang bisa diperbaiki Pak. Ya Pak, dari ketiga kompetensi coaching yang perlu saya perbaiki adalah mengajukan pertanyaan berbobot yang nantinya dapat membantu coaching untuk memunculkan ide-ide kreatif dari coaching tersebut. Baik Pak, saya akan menjadi pengamat saat Bapak melakukan coaching dan nanti saya akan mencoba mengobservasi proses coaching yang Bapak lakukan. Semoga nanti bisa membantu menghilangkan keresahan Bapak. Terima kasih Pak. Mungkin indikator yang gunakan nanti ya mengacu pada pertanyaan berbobot itu meliputi satu pertanyaan hasil mendengarkan aktif, pertanyaan dapat membantu coaching memahami dirinya, bersifat terbuka dan eksploratif, serta pertanyaan yang diajukan pada momen yang tepat. Itu Pak, terima kasih. Semoga besok berjalan lancar Pak. Amin Pak Arif ya, semoga tetap semangat. Siap Pak, terima kasih. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Dwi, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Arif, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dwi? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Pak Arif sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Dwi. Baik, kita akan mulai sesi coaching ya Pak. Semoga nanti saya bisa membantu keresahan dan menemukan solusi apa yang ingin Bapak sampaikan dalam coaching ini Pak. Ya Pak Arif. Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang keresahan saya terhadap pembelajaran saya Pak Arif. Di kelas itu saya merasa tadi belum maksimal dalam memetakan gaya belajar gaya belajar anak dan minat mereka. Saya jadi merasa bersalah Pak Arif. Saya takut mereka terpaksa tadi untuk memilih minat mereka. Saya hanya menyebutkan 3 minat gaya belajar dari sekian banyak minat. Saya hanya sedikit memancing mereka dengan pertanyaan sederhana. Takutnya itu belum maksimal Pak. Oh begitu ya keresahan yang sekarang dihadapi Pak Dwi. Jadi Pak Dwi takut jika tadi Pak Dwi melakukan kesalahan saat pemetaan gaya belajar murid dan minat murid, iya Pak ya? Iya betul sekali Pak. Jadi tujuan dari coaching sekali ini apa nih Pak? Bapak pengen nantinya bagaimana? Saya ingin mendapatkan solusi terbaik Pak. Bagaimana bisa memetakan dengan baik dan benar gaya belajar murid itu tersebut. Baik, jika seperti itu, apa ukuran keberhasilan dari tujuan itu Pak? Saya tentunya ingin yang terbaik untuk murid-murid saya Pak. Apalagi tujuan guru jika tidak melihat potensi muridnya berkembang dengan maksimal sesuai dengan minat mereka, serta murid bisa menemukan kebahagiaan mereka. Ya Pak Dwi, saya mengamati sekali apa yang Bapak rasakan saat ini. Kira-kira untuk kesempatan apa yang Pak Dwi miliki sekarang ini untuk mewujudkan tujuan dari Pak Dwi inginkan?
Yang saya miliki sekarang ini menurut saya adalah saya mampu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi murid-murid saya, Pak. Baik Pak Dwi, sekarang dari skala mungkin 1 sampai 10, di mana posisi Pak Dwi ini dalam pencapaian tujuan? Menurut saya baru ada di posisi 6 ini, Pak. Menurut saya di posisi 6 ya Pak Dwi. Iya, Pak. Menurut saya beberapa kemungkinan dari Pak Dwi bisa jadi pertanyaan sederhana itu sudah mewakili semua murid, tetapi mungkin juga belum, karena Pak Dwi hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, saya tanya dulu deh, kira-kira tadi murid-murid Pak Dwi sudah benar-benar memiliki sesuai keinginan mereka atau belum nih Pak? Saya tadi kurang begitu perhatian, Pak, terhadap ekspresi mereka sih. Menulis di kertas lalu saya suruh untuk menempelkan ke depan, gitu aja, Pak. Baiklah Pak Dwi, jadi Pak Dwi tidak mengamati ekspresi mereka ya. Sekarang saya ingin tanya, kira-kira kemungkinan apa yang bisa Pak Dwi ambil untuk mencapai tujuan Pak Dwi tersebut? Apa seharusnya saya mengulangi lagi ya, Pak, untuk pemetaannya, karena saya ingin lebih yakin dengan apa yang mereka pilih. Mungkin juga saya akan menambah variasi dari beberapa minat mereka, atau mungkin juga biar mereka bebas apa saja minat mereka, Pak. Nah, kalau seandainya Pak Dwi mengulang, apakah kemungkinan hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Dwi dalam meraih tujuan tersebut? Ya, hambatannya mungkin soal waktu dan materi yang mungkin sudah saya siapkan, Pak. Nantinya jika saya harus mengulang, berarti saya harus mengulangi juga. Baik, jika Pak Dwi sudah mengetahui hambatannya, apakah Pak Dwi sudah mengetahui solusinya? Apa ya, Pak? Oh iya, apa nanti anak-anak yang punya minat dan gaya belajar yang berbeda akan saya kelompokkan ya, Pak, untuk mendapat pengarahan dari saya. Kemudian nanti akan saya siapkan materi saat mereka sudah di rumah, bisa dikirim melalui WA mungkin, seperti itu, Pak ya. Pak Dwi yakin ya akan mengulangi kembali dan mempersiapkan materi kembali untuk anak-anak yang mungkin akan berbeda pilihan di awal? Yakin, Pak, karena saya akan merasa bersalah jika nanti tidak mengulanginya. Apakah ada pilihan kedua jika nanti pilihan pertama tadi menyulitkan Pak Dwi untuk antisipasi? Mungkin saya juga akan konsultasi dengan teman-teman yang lain, Pak. Kalau boleh saya bercerita, pengalaman teman saya yang pernah saya coaching, saya akan menceritakan untuk Pak Dwi. Kasusnya sama persis dengan apa yang dialami Pak Dwi saat ini. Tentu saja, Pak, saya akan dengan senang hati untuk mendengarkannya. Baik Pak Dwi, dulu teman saya coaching pernah mengalami hal tersebut. Tetapi teman saya itu meyakini dengan pertanyaan sederhana tersebut sudah mampu menampung minat murid-muridnya. Karena apa? Tidak ada satupun muridnya yang komplain pada saat itu. Hal tersebut sudah meyakinkan teman saya bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk muridnya. Daripada coaching berikutnya, teman saya itu merasa lega dan senang, ternyata betul dugaannya. Selama murid-muridnya tidak komplain, dengan yang dilakukan itu menunjukkan bahwa hal itu sudah yang baik. Betul juga, Pak Arif, apakah ini hanya ketakutan saya ya? Nah, kalau itu Pak Dwi yang lebih paham dengan murid-muridnya. Iya ya, Pak Arif. Perkataan Pak Arif juga ada benarnya untuk saya. Selama murid-murid saya tidak komplain, berarti secara tidak langsung mereka sudah menyetujui ya, Pak. Bisa jadi seperti itu Pak Dwi. Baik, sekarang untuk rencana Pak Dwi mencapai tujuan Pak Dwi apa nih? Saya akan mencoba menerapkan dulu yang sudah saya siapkan, Pak. Baik Pak Dwi, berarti Pak Dwi akan mencoba dulu yang pemetaan yang Pak Dwi lakukan kemarin. Pak Dwi juga akan meminta bantuan
teman untuk mempersiapkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi ya Pak Dwi. Ya Pak Arif. Bagaimana jangka waktunya Pak Dwi? Ya waktunya saat ada pelajaran saya hari Jumat, saya ke kelas 6, saya akan memulai menerapkan strategi yang sudah saya siapkan Pak. Ya Pak Dwi, sekarang saya mau tanya, apakah ukuran keberhasilan rencana Pak Dwi? Ukuran keberhasilan rencana saya, jika nanti murid-murid saya senang dan bisa menyerap ilmu dari saya dengan baik, serta mereka antusias dengan pembelajaran saya Pak. Baiklah, apakah Pak Dwi mempunyai strategi jika nanti ada gangguan yang terjadi Pak? Tentu saja Pak, saya sudah sampaikan di depan tadi bahwa saya akan mengajak teman berkolaborasi untuk mengatasi gangguan yang akan terjadi. Baik Pak Dwi, jadi Pak Dwi ingin mengajak teman untuk menanggulangi jika ada gangguan yang terjadi. Ya Pak Arif, betul sekali. Kira-kira siapa nih Pak yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak untuk melaksanakannya? Saya punya teman dekat Pak, nanti akan saya ajak sekalian untuk mengingatkan komitmen saya itu. Wah, bagus sekali. Semoga nanti pemetaan yang dilakukan Pak Dwi sudah benar dan murid-murid Pak Dwi bisa dengan enjoy dalam pembelajaran. Saya penasaran sekali dengan hasilnya Pak. Apakah pemetaan Pak Dwi sudah sesuai dengan yang harapan Pak Dwi? Baiklah Pak Arif, seminggu lagi kita coaching lagi. Saya akan menceritakan semua yang saya alami Pak. Siap Pak Dwi, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu buat Pak Dwi. Sama-sama Pak Arif, doa baik untuk Pak Arif juga. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya Pak Dwi ya. Ya Pak Arif, terima kasih. Alhamdulillah Pak Nur, hari ini saya sudah selesai melaksanakan coaching bersama coach. Bagaimana menurut Pak Nur, apakah kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk menemukan ide dari coach saya sudah bagus atau masih perlu perbaikan? Lalu indikator apa yang menjadi ketercapaian pengembangan kompetensi tersebut Pak? Wah, menurut saya sudah bagus untuk Pak Arif ya. Dengan indikator jenengan mampu menggali ide-ide, coach Anda akan mendapat solusi yang terbaik terhadap masalah yang dihadapi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pak Arif sudah cukup baik dalam kompetensi coachingnya. Menurut catatan observasi, apa yang menunjukkan yang serupa itu Pak Arif? Baik, terima kasih Pak Nur sudah mau membantu saya. Ya. Menurut Pak Arif, kompetensi apa yang perlu dikembangkan Pak? Menurut saya masih sedikit lemah pada kompetensi kejadian penuh Pak. Mungkin karena ada gangguan-gangguan yang tak terduga. Ya. Strategi apa nih yang mungkin akan ditempuh Pak Arif untuk mewujudkan kehadiran penuh pada saat Pak Arif melakukan coaching? Mungkin saya akan lebih untuk fokus dalam mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh coach sehingga akan sadar sepenuhnya dalam proses coaching tersebut Pak. Ya Pak, agar kembali stabil lagi Pak Arif ya. Iya Pak, betul. Wah bagus sekali Pak Arif, saya yakin Pak Arif mampu melakukannya. Semoga proses coachingnya akan lebih baik lagi Pak Arif. Amin. Terima kasih Pak Nur atas doanya. Saya akan kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan saya. Terima kasih ya Pak ya, atas waktunya. Ya Pak, sama-sama Pak Arif. Ya. Itu Pak Arif ya. Iya.